pengetahuan mereka, terutama pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini itu masih cukup tidak tahu mereka. Halo Sobat Podcast semua, selamat datang di podcast edisi pertama Forum Remaja PKBI NTT. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber atau lebih tepatnya relawan PKBI program respon kebencanaan di Samburejo sebagai psikologi support. Alangkah baiknya sebelum kita mulai sesi diskusi pada hari ini, kita perkenalan dulu. Tapi sebelum itu perkenalkan saya Merlinda sebagai host di sini. Silakan Kak. Oke, hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agnestia Nimbeo. Teman-teman humanitarian mengenal saya dengan sebutan XT. Saya di tim humanitarian waktu itu sebagai tim psikososial support. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tio. Saya tergabung dalam tim humanitarian PKBI untuk respon bencana Seroja. Saya sebagai psikologi support bersama dengan ST. Wah, luar biasa sekali. Sebelum kita masuk diskusi, kita akan main permainan nih Kak. Namanya never or ever. Kalau bahasa Kupangnya pernah atau sonde pernah. Nanti setelah beta omong, nanti Kak Esti dan Kak Teo bilang pernah atau sonde pernah. Untuk pertanyaan pertama, pernah atau sonde pernah Kak Esti dan Kak Teo menemukan hal yang menarik waktu respon di Samburejo, terutama psikologi support? Mungkin bisa diceritakan dari Kak Esti atau Kak Teo. Hal menarik yang pernah didapatkan, pernah atau sonde pernah? Pernah. Oke, apa tuh Kak? Oke, nah hal yang menarik itu adalah teman-teman semua di sana itu walau belum sadar soal hal kesehatan mental, tapi kalau teman-teman muda sangat semangat gitu. Kalau kita di kota kan biasa ada orang-orang yang sebenarnya sudah tahu tapi kayak enggan ya, maksudnya kayak malas tahu gitu. Kalau mereka walaupun belum tahu tapi ketika diajak tuh sangat excited seperti itu. Semangat ya. Kalau Kak Tio, hal menarik? Saya pernah sih, Oke, tapi pernah. pada dasarnya sama kayak ST juga. Di sana lingkungannya sportif, walaupun mereka belum tahu, tapi mereka berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan, terutama kegiatan psikososial. Nah, kegiatan kami di sana kan banyak melibatkan anak dan remaja dan partisipasi mereka aktif. Jadi kami merasa senang dan berusaha untuk membuat kegiatan semenarik mungkin. Wah, itu menarik, luar biasa. Yang kedua nih Kak, pernah atau sonde pernah ada terjadi penolakan dari masyarakat yang ada di sana terkait dengan psikologi supportnya Kak Esti dan Kak Tio di sana? Kak Tio atau Kak Esti? Pernah atau sonde pernah? Pernah dan sempernah sih, tapi sempernanya itu terkait dengan ini kegiatan kami di sana. Pernah satu kali kami memberikan saran untuk rujukan tapi ditolak begitu dari mereka. Sebenarnya tidak ditolak sih, tapi karena mereka merasa ada kendala ke sana, jadi mereka bilang kakak tidak bisa rujuk sesuai dengan apa yang kakak mau. Padahal itu sebenarnya wajib dirujuk sih. Berarti penolakannya itu lebih ke rujukan Ya, pasien. ya, karena kendala dengan masalah keluarga mereka sendiri. Dan ada juga di sana. Ya. Kalau Kak Esti? Sama sih dengan Tio. Kalau untuk kegiatan-kegiatan sih memang tidak pernah ada. Tapi kalau soal rujukan, karena kendala itu belum ada sistem yang pas. Karena di sana juga kan belum ada seperti bangsa jiwa saya jadi mungkin belum ada ya. Kurang tahu juga belum pasti. Tapi kalau untuk rujukan yang pas untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa itu belum ada. Seperti itu. Kalau kegiatan-kegiatan sejauh ini dari anak-anak sampai orang tua diterima baik. Oke, luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, pernah atau sonde pernah Kak Esti dan Kak Tio membawa materi tapi belum dipahami oleh orang di sana? Kayak kasih materi di anak-anak dan remaja tapi belum sonde paham karena mungkin bahasa terlalu tinggi atau apa? Pernah atau sonde pernah? Nah, kalau kita kayaknya pernah. Pernah. Walaupun secara sonde langsung kemudian dong sonde bilang gitu, tapi kalau kita melihat dari raut muka, dari kesediaannya dong, kadang-kadang ada materi-materi yang mungkin mereka belum paham tapi mereka mau tanya juga segan atau takut mungkin. Dan itu bisa kelihatan dari misalnya mimik atau ekspresi mereka untuk ketidaktahuan. Kalau saya pernah ketemu kasus itu. Kalau Esti? Sama sih. Pasangan. Tidak mungkin tidak ada ya. Karena masyarakat di sana ketika kita minta feedback itu kebanyakan diam ya. Mungkin karena malu bertanya atau bingung mau bagaimana cara bertanya, nyusun kata-katanya bagaimana. Tapi seperti tadi Kak Tio bilang bahwa terlihat sekali dari raut wajah ada yang apalagi kalau kita bawa materi di opa oma
saat bawa materi itu masih tabu atau sonde tabu lagi? Kalau materi-materi apa sih materi yang pernah dibawakan yang membuat tuh kayak ini tabu sekali, ini sonde tabu, ini biasa didengar? Oh ya, kalau untuk ukuran tabu, kayaknya materi-materi yang kita bawakan tuh menengah ke atas, maksudnya ketika tabuannya, kayak misalnya materi tentang remaja itu kami bawa tentang pacaran sehat. Walaupun sebenarnya mereka tahu, tapi permasalahan-permasalahan tentang pacaran itu belum familiar di antara mereka, dan mereka masih mewajarkan itu terjadi, kayak misalnya kekerasan antara pacaran dan umur pacaran itu masih dianggap hal yang wajar. Jadi ketika kita memberikan materi itu, mereka juga kayak segan untuk kayak bilang, oh ini di daerah kami biasanya begini diwajarkan, tapi kenapa kakak mereka masuk dengan materi yang tidak boleh, yang menentang itu sih. Berarti kayak mereka masih kayak, ya kan KST dan KT bawa materi untuk menentang mereka. Mereka pernah sharing pas sonde tentang demo pacaran atau pernah cerita-cerita secara terbuka langsung saat bawa materi, atau lebih ke konselingnya sendiri mereka cerita? Kayaknya kalau soal pacaran, konselingnya remaja itu tidak ada sih. Mereka masih itu tadi, mereka belum berani untuk terlalu terbuka dengan pribadi ya, apalagi kalau soal pacaran. Tapi kadang-kadang ini ada kasus di mana kalau kita ketemu tentang kekerasan dalam berpacaran itu setelah materinya, setelah pembawaan materi atau kunjungan, karena saya dan Esti juga melakukan kunjungan rumah. Nah itu pernah ada kasus, ternyata ada seorang perempuan pun mendapat kekerasan dalam berpacaran pada waktu dan trauma masa lalu terhadap kejadian tersebut. Jadi waktu itu dia cerita ke KST atau dan Katio? Ke KST sih lebih tepatnya, karena dia kan perempuan. Iya, lebih nyaman dengan perempuan. Terus kayak pernah dengar di Saburejo kan tingkat perkawinan anak tinggi tuh Kak. Bagaimana tanggapan KST dan Katio? Baik, kalau dari saya mungkin lebih ke pengawasan orang tua ya. Orang tua menganggap bahwa ketika anak-anak sudah besar, sudah bersekolah, mereka mungkin kan kesibukan bekerja ya. Orang tua kan banyak di kebun misalnya, lalu pulang untuk motor anak mungkin sudah capek dan tidak ada waktu untuk bertanya pada anak. Nah, anak kan sibuk dengan kegiatan lain sendiri seperti itu. Dan belum ada pengetahuan. Oke, itu Awalnya kan seperti Mary juga kan bisa bukan ya, membawa materi KSPRO masih tabu, malu-malu berbicara. Nah, mereka menganggap itu hal yang wajar-wajar saja begitu. Kalau ketika mereka dengan pasangan mereka misalnya, nah ketika kita membawakan itu ternyata dampaknya negatif, mereka seperti kebingungan gitu ya. Bagaimana soal menurut Mary, kan Mary yang banyak remaja kan seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari saya sendiri tentang perkawinan anak di sana, pada awalnya ketika sana tuh saya kaget karena banyak kasus perkawinan anak tuh. Tapi setelah 1-2 bulan saya tanya-tanya, bisa dibilang ini permasalahan berkelanjutan, bukan hanya dari psikologi saja, tapi pengetahuan mereka, terutama pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini itu masih cukup tidak tahu mereka tentang kesiapan kandungan atau cara membangun keluarga, kesiapan membangun rumah tangga, dan mental remaja tersebut sendiri ketika melakukan pernikahan di usia muda. Dan itu menurut saya perlu terus dibimbing, dan kegiatan relawan yang PKW lakukan di Sabu itu juga sangat bermanfaat menurut saya untuk meningkatkan pengetahuan remaja di Sabu tentang bahaya pernikahan ini. Berarti pernah Katio dan KST sosialisasi tentang perkawinan anak atau belum pernah di sana? Lebih ke sionya ya? Ya, kalau itu kan di sana ada bagi materi juga kan. Kalau saya dan Esti itu terkait dengan ini pacaran sehat, habis itu tentang bullying. Nah itu mungkin saling berkaitan dengan nanti tujuan akhirnya untuk mencegah pernikahan ini terhadap remaja-remaja di sana. Nah, kan KST dan Katio sering sosialisasi ke remaja-remaja begitu. Materi menarik apa yang mereka responnya dengan cepat kayak akan ada perdebatan di situ, materi yang paling menarik yang pernah KST dan Katio bawa dan itu dapat tanggapan yang baik oleh remaja di sana. Yes. Pacaran sehat. Oke. Bagaimana tanggapannya? Masa-masanya mereka seperti itu. Nah, kalau biasanya kami bawa materi itu, jadi bukan pure kita yang berbicara, tapi diberikan kesempatan untuk mereka berdiskusi. Nah, di bagian itu mereka sering
sebenarnya apa alasan mereka harus berpacaran, lalu di usia-usia mereka itu harus tidak berpacaran seperti itu. Nah itu yang menjadi perdebatan kecil antara mereka yang akhirnya dengan tidak langsung menambah pengetahuan mereka juga. Kalau mereka salah ya kita langsung masuk dan memberikan arahan seperti itu. Kalau Katir? Sama sih, kayaknya pacaran sehat menjadi salah satu materi. Kalau yang kedua yang menarik itu tentang bullying juga. Kadang-kadang di sana juga mereka masih sulit membedakan antara yang ganggu-ganggu, kalau istilah orang Kupang bilang sedang ganggu dan apakah ganggu-ganggu itu termasuk bullying atau tidak. Kan padahal sebenarnya kan walaupun kita ganggu secara verbal saja itu juga termasuk bullying. Bukan hanya berarti perilaku bullying tentang ketika kita memukul orang, teman, kekerasan, tapi dengan perkataan saja juga termasuk bullying. Dan itu mendapatkan bukan menarik karena mereka juga ingin tahu dan bertanya tentang hal tersebut. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada sharing dari Kak Esti dan Kak Tio. Mungkin bisa Kak Esti dan Kak Tio ceritakan apa saja yang dilakukan di sana, kemana saja dan bagaimana proses di sana. Ceritakan versinya masing-masing. Mungkin dari Kak Esti. Siap, versi masing-masing ya tentunya sama ya, kan kita selalu bersama seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama konseling, itu di tenda maupun kita mobile ya. Lalu yang kedua ada kunjungan orang dengan gangguan jiwa, lalu kita ikut sosialisasi seputar pro dan kesehatan mental atau biasa disebut dengan cerita keren. Nah, kalau untuk konseling sendiri itu kan kalau di sana mereka masih tahu ya untuk bercerita hal-hal pribadi pada orang lain seperti itu. Apalagi kita sendiri juga kalau orang baru kan kita belum tentu membuka informasi pribadi pada mereka ya. Takut kerahasiaan datanya terbongkar seperti itu. Kalau itu dari saya sih. Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin mendapatkan dari Esti. Kalau kegiatan kami itu sebenarnya ada dua jenis kegiatan di dalam tenda dan kegiatan mobile. Kegiatan di dalam tenda itu kami bersama-sama dengan tim medis dan CEO melakukan satu paket pelayanan kesehatan di mana tim medis melakukan pelayanan terhadap pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, terus kami terhadap masyarakat yang konseling dan teman-teman CEO yang mengakomodir remaja. Nah selain itu kami juga kegiatan mobile seperti yang tadi Esti bilang, ada kunjungan terhadap pasien gangguan jiwa, terus membawakan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan mental yang saya rasa sudah hampir mengelilingi satu samurai jua sih. Tinggal ada beberapa tempat yang belum dan usahakan akan dilanjutkan. Amin. Tadi sempat menarik Kak Esti dan Kak Tio sempat bilang yaitu kunjungan ODGJ. Bagaimana tuh Kak kunjungan ODGJ sendiri? Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya, apakah penerimaan mereka menerima Kak Esti dan Kak Tio ke sana, atau ada kendala ketika berbicara dengan mereka, atau apa? Oke, jadi kunjungan ODGJ itu kegiatan yang sebenarnya belum terencana, tidak ada dalam rencana sebenarnya dari kami. Tapi memasuki bulan kedua, kami melihat penting untuk berkunjung secara langsung terhadap pasien-pasien gangguan jiwa di sana. Nah, kunjungan kami itu berdasarkan data yang kami dapat dari puskesmas dari 3 puskesmas yang kami kunjungi. Kami mendapatkan data itu. Setelah itu kami bersama-sama dengan bidan koordinatornya yang kebetulan orang asli sana untuk sama-sama berkunjung. Nah, kenapa kami memilih bidan koordinator? Karena kami takutnya paling tahu dan terkendala bahasa juga terkadang. Jadi kami berkunjung ke sana dan menarik sekali untuk melihat berbagai macam kendala dan keterbatasan yang dialami oleh pasien-pasien tersebut. Mungkin bisa tambah. Oke, mungkin kalau kedatangan kita tuh membawa harapan yang lumayan tinggi untuk mereka ya. Jadi mereka tuh berharap lebih pada kita sebenarnya. Mereka merasa bahwa dengan kedatangan kita pasien ini atau klien kita ini bisa sembuh seperti itu. Tapi sebenarnya kita datang itu untuk asesmen kan. Kita ambil data dulu. Kalau memang bisa dirujukan kita bisa membantu rujukan. Tapi seperti yang tadi Tio bilang bahwa sistem rujukan di sana kan belum ada kan. Lalu yang berikut kalau memang bisa ditangani oleh psikolog kan kita bisa kita bisa menghubungkan mereka dengan psikolog. Kalau di desa kita sendiri kan terhalang jaringan. Kalau di desa kita memang terhalang jaringan, jadi itu bisa menjadi salah satu kendala untuk kita seperti itu. Berarti tetap kalau misalkan kunjungan ke ODGJ itu tetap ada pemantauan beberapa, misalkan minggu ini datang untuk cek atau tidak ada sama sekali pemantauan. Kalau itu tergantung kebutuhan
kebutuhan orang tersebut. Kalau kami merasa dia perlu dikunjungi beberapa kali, maka kami akan lakukan. Tapi mengingat waktu kami juga yang terbatas, jadi ada beberapa orang tertentu yang kami pilih dan memang sangat kami merasa dia perlu dikunjungi beberapa kali baru kita kunjungi. Kalau tidak, kami biasanya 1 kali kunjungan, kami hanya memberikan nasihat dan penguatan biasanya terhadap social supportnya, keluarganya terutama. Luar biasa. Dan sekedar info teman-teman, desa kita kemarin itu di Desa Rairobo, Kecamatan Sabulia. Nah, di antara Kecamatan Sabulia itu kan ada 12 desa, Kak. Ya. Pasti Kak Esti dan Kak Tio sudah pernah kunjungi desa-desa. Desa yang paling menarik menurut Kak Esti dan Kak Tio menemukan banyak hal di situ terkait dengan psikologi support ini. Mungkin antara 12 desa itu. Kalau di Desa Rairobo kan mungkin karena tempat base camp kita ya, jadi kalau hal-hal menarik mungkin banyak hal karena di sana kita tidur di sana, sering bertemu dengan masyarakatnya. Tapi dari semua kunjungan ya lebih tepatnya ya, dari kunjungan ke 12 desa itu ada 1 desa yang mungkin menjadi apa ya? Ya, Titik fokus. iya, titik fokus kita gitu saat kunjungan ODGJ. Karena kliennya juga masih remaja, lalu dia juga punya trauma ya dengan soal kekerasan seksual yang tadi dia ceritakan gitu sih. Kalau Kak Tio sama? Kalau saya mungkin di itu Desa Waluala dan di Desa Elobo, karena kalau di Desa Elobo itu terkait itu berkesan bagi saya sendiri karena saya melihat perjuangan dari anak dan ibu yang memiliki kekurusan disabilitas. Jadi saya melihat bagaimana mereka merajut kembali kehidupannya dengan kekhususan yang mereka miliki sendiri. Luar biasa. Tadi sempat dengar terkait hambatan. Tadi hambatan jaringan dan hambatan bahasa. Selain itu hambatan yang biasa Kak Esti dan Kak Tio ketemu ketika mobile ke teman-teman atau pasien-pasien. Mungkin karena jaraknya jauh atau apa? Iya. Kalau jaraknya jauh mungkin wajar ya. Iya. Wajar karena kan kita keliling kan, Iya. keliling Saburai juga dengan beberapa kecamatan lalu desa-desanya gitu. Kalau jarak menjadi hambatan tidak, kalau mau dikatakan hambatan ya, tapi bukan menjadi sesuatu yang harus membuat kita tidak berhenti berusaha gitu. Kalau saya sih merasa hambatannya terkait dengan ini, mencari orang tersebut kan, karena di sana sering memakai nama lokal. Jadi nama yang diberikan puskesmas itu kalau kita tanya di kantor desanya kadang-kadang mereka tidak tahu. Karena itu kan nama yang tercantum di KTP beda dengan nama yang panggilan sehari-hari begitu. Jadi jadi kendala juga, kadang mereka bilang ini kayaknya bapak ini bukan di sini, yang ini deh, yang ini ternyata orang lain kayak gitu. Nah itu jadi kendala. Tapi kalau selain itu semuanya berjalan lancar, terutama menjadi ketakutan kami pada awalnya itu mengenai penerimaan, apalagi ini dengan pasien gangguan jiwa. Tapi ternyata mereka itu sangat welcome, hampir semua pasien yang kami temui itu menerima kami dengan baik. Berarti sasaran Kak Esti dan Kak Tio ini remaja atau anak-anak juga? Kalau kunjungan ODGJ umum, soalnya kan kita dapat data dari puskesmas daerah masing-masing kan tidak memfokuskan hanya satu umum. Berarti psikologi supportnya itu lebih ke remaja dan juga anak-anak. Selain psikologi support, trauma healing pernah soalnya Kak Esti dan Kak Tio bawakan waktu di sana. Karena betul kekerasan kayak butuh banget trauma healing. Selain psikologi support di sana. Kalau trauma healing biasanya kami bawakan sih, tapi terutama di pasien-pasien yang memiliki trauma masa lalu seperti yang kasus yang tadi itu. Dan ketika kami melakukan sosialisasi terutama terhadap ibu hamil atau terhadap remaja, biasanya kami selipkan dengan salah satu trauma healing itu latihan pernapasan dengan baik, yang saya pikir berguna bagi mereka ketika mereka menghadapi stres atau ketika kita tidak ada dengan mereka lagi. Kalau dari saya mungkin ke anak-anak ya, waktu itu ke desa Dainau ya betul. Iya kan, Ya. sebelum kita main game dengan anak-anak kan sedikit bercerita ya, bagaimana pengalaman mereka, ceritakan bagaimana keadaan mereka saat seroja, lalu setelah seroja masih takut atau tidak, seperti itu. Nah, ada anak-anak yang masih ketakutan seperti itu. Kalau misalnya ada angin atau angin kencang tuh mereka masih merasa takut. Bukan hanya di satu desa sih, tapi ada di desa Ini Ledeke. Nah, itu masih ada anak-anak yang merasa ketakutan. Nah, di situ kita main game gitu, terus
justru menyanyi. Kalau dengan anak-anak ini lebih ke menyanyi sih. bermain, menyanyi. Walaupun suara kami tidak paham. Luar biasa sekali sharing pengalaman yang luar biasa. Mungkin Kak Esti dan Kak Tio mungkin bisa closing statement dan kasih pesan. Jadi di PKBI sendiri di forum itu ada namanya konselor sebaya dan juga bisa kayak Kak Esti bisa memberikan pesan kepada mereka apalagi konselor sebayanya PKBI. Oke, untuk konselor Iya, ya, konselor. bagaimana mereka bisa Seperti Kak Esti dan Kak Tio sangat luar biasa. Oh iya, supaya jadi kayak. Iya, mengerti mengerti. dari Kak Tio dulu. Oh ya, kalau saya sendiri untuk teman-teman konselor sebaya, menurut saya penting untuk mempunyai satu teman cerita. Cukup satu, teman-teman perlu jaga hubungan dengan teman itu dan ceritakan apapun permasalahannya, jangan disimpan sendiri karena permasalahan tersebut tidak akan hilang kalau kita tidak cerita, dia akan terus menumpuk di pikiran kita dan menunggu waktu. Dia seperti bom waktu, akan menunggu waktu dan meledak dengan berbagai permasalahan yang tidak bisa kita kontrol lagi. Jadi alangkah lebih baiknya bercerita dengan satu teman yang kalian percaya. Berarti pesannya teman-teman harus punya satu teman cerita. Mungkin Esti. Ini lebih, kalau saya mungkin lebih ke sosok konselornya ya. Oh, oke. Kalau untuk sosok konselornya untuk mau menjadi seorang konselor sebaya itu berarti langkah awal di mana kamu mau membuka diri untuk orang lain juga dan kamu mau membantu orang lain. Jadi ketika kamu menjadi konselor sebaya sebenarnya kamu bisa menjadi penolong bagi satu orang gitu. Pertahankan dan sebenarnya cerita-cerita dari klien-klien kita tuh bisa menjadi pelajaran hidup buat kita. Seperti itu. Wow, luar biasa untuk Kak Esti dan kita beri tangan. Terima kasih banyak Kak Esti dan Kak Tio sudah mau diskusi bareng sama-sama dengan forum remaja PKBI NTT di podcast pertama ini. Jadi pertama kita undang narasumber sekaligus relawan tim PKBI. Luar biasa. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa muncul rasa penasaran teman-teman terkait dengan sharing pengalaman